Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu ya. Jadi nama saya Nurliani. Saya biasa dipanggil Yani. Saya berasal dari Martapura. Pada saat video ini dibuat, saya berstatus sebagai mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini tentang akuntansi perusahaan jasa. Sebelum memulai, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, semoga dengan pembelajaran ini, kalian semua dapat mendeskripsikan apa itu perusahaan jasa, mengetahui bukti transaksi, aturan pendebitan dan pengkreditan rekening-rekening, dan mampu menyusun jurnal umum. Baiklah, masuk ke materi pertama, perusahaan jasa. Apakah itu perusahaan jasa? Nah, jadi perusahaan jasa ini adalah suatu unit usaha atau perusahaan yang kegiatannya itu berupa penyerahan jasa kepada konsumen atau pelanggan. Nah, jadi perusahaan jasa memproduksi yang tidak berwujud, yaitu berupa jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa. Siklus akuntansi perusahaan jasa ini merupakan langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian dari transaksi sampai jurnal penutup. Jadi, dalam siklus akuntansi ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap pencatatan. Pencatatan ini yaitu dari bukti transaksi, jurnal umum, dan buku besar. Setelah tahap pencatatan, lanjut ke tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran ini yaitu memproses lagi hasil dari tahap pencatatan selama periode akuntansi dan menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Tahap pengikhtisaran ini yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan kertas kerja atau neraca lajur. Setelah tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, selanjutnya ke tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini yaitu membuat laporan keuangan berupa laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Setelah tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap pelaporan, lanjut ke tahapan terakhir yaitu menyusun jurnal penutup. Untuk pembelajaran hari ini hanya akan membahas bagian tahap pencatatan transaksi dan jurnal umum. Nah, bukti transaksi. Jadi, bukti transaksi ini merupakan dokumen sumber dalam proses siklus akuntansi. Untuk bukti transaksi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Nah, untuk bukti transaksi internal
sesuai dengan namanya in itu kan artinya dalam. Nah, jadi bukti transaksi internal adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal dan untuk internal perusahaan, jadi khusus untuk bagian dalam perusahaan. Untuk bukti transaksi internal ini ada bukti kas masuk. Nah, sesuai dengan namanya kas masuk, artinya perusahaan telah menerima uang secara tunai. Selanjutnya ada bukti kas keluar. Kas keluar artinya perusahaan telah mengeluarkan uang. Selanjutnya ada memo. Memo ini bukti pencatatan antar bagian atau antar manajer dalam bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Selanjutnya, bukti transaksi eksternal. Sesuai dengan namanya, exit artinya luar, jadi bukti transaksi eksternal ini adalah bukti yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Untuk bukti transaksi eksternal ada faktur. Faktur artinya adalah tanda bukti telah terjadi pembelian atau penjualan secara kredit. Selanjutnya, kwitansi adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang. Misalnya, Tuan Jaki menerima uang dari Tuan Rudi. Nah, Tuan Jaki membuat kwitansi dan ditandatangani diserahkan kepada Tuan Rudi. Selanjutnya, bukti transaksi eksternal ada nota debit. Nota debit adalah nota yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau barang tidak sesuai, atau istilah di dalam akuntansi sering disebut retur pembelian, atau permintaan pengurangan harga, dan biasanya bukti nota debit ini dibuat oleh pihak pembeli. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah dijual atau retur penjualan, dibuat oleh pihak penjual. Selanjutnya ada cek. Cek adalah surat perintah kepada bank dari nasabah bank atau yang menandatangani cek untuk membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang yang namanya ditunjuk dalam cek tersebut. Selanjutnya, menyusun jurnal umum. Nah, untuk menyusun jurnal umum ini perlu diketahui aturan pencatatan debit dan kredit rekening-rekening, karena aturan pencatatan debit dan kredit ini adalah ketentuan dalam akuntansi yang mengatur pertambahan dan pengurangan saldo rekening. Rekeningnya aktiva, utang modal pendapatan beban. Aktiva bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, ini perlu diingat untuk memudahkan dalam menyusun jurnal umum dan tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Pertama dulu judulnya, yaitu nama perusahaan jasanya apa, menyusunnya itu jurnal umum, periode berapa. Nah, untuk kolomnya tanggal, nama akun, referensi atau nomor akunnya, debit,
kredit. Nah, untuk nama akun ini, nama akun yang di bagian kredit menulisnya sedikit menjorok ke dalam, dan di bawahnya bisa diberi penjelasan transaksi, tapi ini tidak harus, bisa tidak usah dibuat, tidak apa-apa. Selanjutnya, contoh soal. Nah, ini contoh soal dari transaksi yang dilakukan kantor jasa akuntan Jaya selama bulan Juli 2019 yang didirikan oleh Asti. Nah, ini transaksinya dari 1 Juli 2019 sampai 31 Juli 2019. Untuk penyusunan jurnal umumnya, pertama-tama judulnya terlebih dahulu, yaitu Kantor Jasa Akuntan Jaya, Jurnal Umum periode Juli 2019. Untuk kolomnya yaitu tanggal, nama akun, preferensi, debit, kredit. Nah, niatnya masuk ke transaksi pertama, 1 Juli 2019. Asti memulai usaha dengan dana modal sebesar 28 juta. Nah, di sini artinya kas dari perusahaan bertambah dan modal dari perusahaan bertambah. Untuk penyusunan jurnal umumnya, tanggal 1 Juli, kas, referensinya nomor akunnya 101, di debit senilai 28 juta rupiah, dan modal pemilik Asti, referensinya 301, di kredit senilai 28 juta rupiah. Nah, untuk penyusunan referensi ini sesuai dari nomor akun di perusahaan. Lanjut transaksi 1 Juli 2019. Membeli peralatan kantor, meja, kursi, dan lemari sebesar 20 juta, dibayar secara tunai sebesar 6 juta, sisanya kredit. Nah, di sini artinya perusahaan telah memiliki peralatan berupa meja, kursi, dan lemari. Dan untuk membeli peralatan ini mengeluarkan uang, yaitu kas senilai 6 juta, sisanya kredit. Nah, berarti dari transaksi ini perusahaan memiliki utang. Untuk penyusunan jurnal umumnya, yaitu tanggalnya 1 Juli, akunnya peralatan kantor, di debit 20 juta, dan kas berkurang di kredit 6 juta. Utang usahanya bertambah, yaitu senilai 14 juta. Lanjut ke 3 Juli 2019. Membeli perlengkapan kantor sebesar Rp1.600.000 secara kredit. Nah, berarti di sini perusahaan telah memiliki perlengkapan dan memiliki utang karena membeli perlengkapan ini secara kredit. Untuk penulisan jurnal umumnya yaitu tanggal 3 Juli, perlengkapan kantor di debit Rp1.600.000 dan utang usahanya di kredit senilai Rp1.600.000. Lanjut ke 5 Juli 2019. Membeli polis asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar Rp3.600.000 terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019. Nah, artinya di sini polis asuransi ini berupa harta karena dia untuk jangka waktu 1 tahun. Asuransi berupa harta di jangka waktu 1 tahun itu nama akunnya asuransi dibayar di muka. Nah, untuk membayar asuransi ini memakai uang kas. Jadinya dalam jurnal umum tanggal 5 Juli 2019 nama akunnya asuransi dibayar di muka, di debit Rp3.600.000 dan kas di kredit Rp3.600.000 karena kasnya telah berkurang dan asuransi dibayar di mukanya bertambah. Selanjutnya 12 Juli 2019.
menerbitkan faktur tagihan senilai Rp7.600.000 kepada klien untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Nah, faktur ini kan artinya secara kredit, tidak langsung bayar. Jadi, dalam jurnal umum, tanggal 12 Juli, akunnya piutang usaha bertambah di debit Rp7.600.000 dan pendapatannya bertambah di kredit Rp7.600.000. Lanjut ke 18 Juli 2019. Membayar utang kepada pemasok sebesar 2 juta terkait pengadaan peralatan kantor dan 800.000 terkait alat tulis kantor. Nah, di sini artinya perusahaan telah mengeluarkan uang untuk membayar utang. Utangnya senilai 2 juta ditambah 800.000 jadinya 2.800.000. Nah, untuk penulisan jurnal umumnya, tanggal 18 Juli, utang usahanya berkurang di debit 2.800.000 dan kasnya berkurang di kredit 2.800.000. Lanjut ke transaksi 20 Juli 2019. Membayar gaji dan upah karyawan sebesar 3.200.000. Nah, membayar gaji ini nama akunnya adalah beban gaji dan upah. Dan untuk membayar beban gaji dan upah ini memerlukan uang. Jadinya dalam penyusunan jurnal umum, tanggal 20 Juli, beban gaji dan upah bertambah di debit 3.200.000 dan kas berkurang di kredit 3.200.000 untuk membayar gaji dan upah ini. Lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu 21 Juli 2019. Menerima pembayaran terkait faktur yang diterbitkan tanggal 12 Juli 2019 sebesar 2.800.000. Nah, di sini artinya seorang yang telah memakai jasa ini pada tanggal 12 Juli membayar utangnya 2.800.000. Nah, di sini artinya piutang perusahaan berkurang 2.800.000 dan kas perusahaan bertambah 2.800.000. Untuk menyusun jurnal umumnya, 21 Juli, akunnya kas bertambah di debit 2.800.000 dan piutang berkurang di kredit 2.800.000. Nah, piutang ini orang yang berutang kepada perusahaan. Selanjutnya, transaksi 25 Juli 2019. Menerbitkan faktur tagihan sebesar 3 juta kepada klien untuk jasa pembukuan yang telah diselesaikan. Nah, di sini artinya perusahaan telah memperoleh pendapatan 3 juta, tapi tidak langsung dibayar oleh klien tersebut. Nah, jadi transaksi dalam jurnal umum 25 Juli, piutang usahanya, orang yang berutang kepada perusahaannya bertambah senilai 3 juta di debit dan pendapatan bertambah senilai 3 juta di kredit. Lanjut ke transaksi 31 Juli 2019. Membayar biaya transportasi sebesar 800.000. Nah, berarti di sini perusahaan telah mengeluarkan uang untuk membayar beban transportasi. Untuk penyusunan jurnalnya yaitu 31 Juli, beban transportasi di debit 800.000 dan kas berkurang di kredit 800.000. Lanjut ke transaksi terakhir 31 Juli 2019. Transaksinya yaitu mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi senilai Rp1.200.000. Untuk pengambilan pribadi dalam akuntansi disebut private.
dan dalam pengambilan ini kas berkurang, maka penyusunan jurnalnya seperti ini. Prime didebit senilai Rp1.200.000 dan kas berkurang dikredit senilai Rp1.200.000. Nah, ini tadi cara menyusun jurnal umum. Setelah ini, jangan lupa jumlahkan debit dan kreditnya. Dan jumlah ini harus balance atau sama antara debit dan kredit. Nah, selesai sudah penyusunan jurnal umum ini. Alhamdulillah, dengan ini selesai pula pembelajaran kita pada hari ini. Walau dengan pembelajaran secara daring, semoga kalian semua tetap semangat untuk belajar ya. Dengan ini, saya tutup pelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.